wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Elin, mahasiswa Teknik Biologi IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi biologis, yaitu sistem ekskresi. Setiap hari kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, misalnya makanan, minuman, dan juga oksigen. Selain itu, kita juga mengeluarkan beberapa zat sisa. Nah, proses pengeluarannya itu salah satunya adalah ekskresi. Adik-adik, proses pengeluaran zat dari dalam tubuh disebut juga sebagai proses eliminasi. Proses eliminasi dibagi menjadi 3, yaitu defekasi, sekresi, dan juga ekskresi. Nah, defekasi adalah proses pengeluaran sesuatu hasil dari sistem pencernaan. Kemudian yang kedua adalah sekresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih berfungsi dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah ekskresi, yaitu proses pembuangan zat yang sudah tidak digunakan lagi bagi tubuh. Sisa-sisa tersebut merupakan hasil dari sisa metabolisme. Nah, mengapa kok harus dibuang? Karena zat-zat sisa metabolisme itu bersifat racun bagi tubuh kita. Dalam sistem ekskresi, kita mengenal 4 alat atau organ yang biasanya disingkat sebagai kupahat ginjal. Apa itu kupahat ginjal? Ku untuk kulit. Kemudian pa untuk paru-paru. Kemudian hat untuk hati dan juga ginjal. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan dari sistem ekskresi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan. Organ yang pertama adalah kulit. Kulit terbagi atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Selanjutnya adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida dilepaskan dari tubuh manusia. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang telah tua menjadi zat empedu yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Ginjal. Di dalam ginjal terdapat unit struktural yang berfungsi dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terdiri atas beberapa bagian, yaitu badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Proses pembentukan urin. Di dalam badan Malpighi terdapat gulungan-gulungan darah yang disebut glomerulus, dan bagian yang menyelubungi disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir di dalam kapiler glomerulus, disuplai dari arteriola afferent. Afferent berarti masuk dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar.
Selama darah mengalir karena tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus dan tetap berada dalam kapiler glomerulus, sehingga hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung di dalam kapsul Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung sedemikian tersebut disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal, sehingga mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, dan asam amino. Selanjutnya, urin akan memasuki daerah lengkung Henle. Lengkung Henle dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun descendant dan daerah naik ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, yaitu tubulus contortus distal. Di sini, urin akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi bagi tubuh, misalnya berupa hormon, zat antibiotik, zat obat-obatan, amonium, dan zat-zat lainnya. Kemudian, urin sebenarnya masuk ke tubulus collectivus yang nantinya menuju pelvis. Penyakit atau kelainan organ ekskresi. Batu ginjal disebabkan oleh tertampungnya urin dalam waktu yang lama dan dengan kandungan air yang sangat sedikit, sehingga zat urea akan membentuk kristal yang sangat tajam. Kristal tersebut dapat mengalir bersama urin menuju ke saluran ureter, sehingga akan menyebabkan saluran ureter terluka. Diabetes insipidus terjadi karena adanya gangguan hormon ADH. Hormon ADH bertanggung jawab terhadap proses reabsorpsi. Apabila hormon ADH ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan menyebabkan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa dan asam amino tidak diserap dari urin primer, sehingga urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh masih mengandung glukosa dan asam amino. Terganggunya reabsorpsi ini juga mengakibatkan kurang maksimalnya penyerapan air, sehingga air yang dikeluarkan sangatlah banyak. Hal ini juga yang mengakibatkan seseorang yang menderita penyakit ini akan terlihat kurang bertenaga dan sering buang air kecil. Selanjutnya adalah albuminuria. Gangguan ini disebabkan adanya kandungan albumin atau protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus, sehingga protein darah dapat lolos masuk ke dalam urin. Nah, itu tadi penjelasan dari materi sistem ekskresi. Tadi kita sudah membahas mengenai alat atau organ ekskresi, terus bagaimana cara urin terbentuk, dan juga penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan sistem ekskresi. Semoga video pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.